Cara mengupload konten Reels supaya mendapatkan jangkauan luas sehingga bisa mendapatkan view yang lumayan banyak. Nah, bagi teman-teman khusus pemula di Facebook profesional, saya berharap teman-teman menonton video ini. Ini sangat penting banget teman-teman ketahui, karena ini cara sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan beberapa minggu terakhir. Dan terbukti teman-teman, walaupun cara ini tidak menjamin langsung FYP ataupun selalu mendapatkan view yang banyak ketika teman-teman mengupload konten Reels, tapi setidaknya dengan pelan-pelan akan dengan sendirinya algoritma membaca sistem akun kamu sehingga dapat direkomendasikan. Nah, teman-teman bisa lihat konten saya, kamu bisa cari aja di Facebook ya, Kibe. Oke teman-teman, kita langsung aja ke inti pembahasannya, simak video berikut ini. Cara yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan konten yang ingin teman-teman upload, dan pastikan konten yang memang dibutuhkan oleh penonton. Misalnya konten yang mengandung hiburan, kemudian edukasi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kemudian kita edit terlebih dahulu. Jangan langsung diupload, ini penting banget. Ada banyak teman-teman kreator yang begitu mengupload konten tidak mengedit. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk mengedit karena kita bisa sesuaikan sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh Facebook. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, silakan unduh aplikasinya. Di sini kita bisa menggunakan dengan dua versi, apakah profesional berbayar atau secara gratis saja. Nah, di sini kita klik project baru. Ini sebagai simulasi saja. Nah, ini satu konten yang saya buat tadi sudah saya upload, kamu bisa tonton di akun saya teman-teman seperti ini. Nah, kenapa sangat penting sekali untuk mengedit video terlebih dahulu sebelum diupload? Karena di situ kita harus memberikan sebuah daya tarik tersendiri buat penonton teman-teman. Pastikan kualitasnya itu bagus teman-teman. Nah, saat ini yang disarankan Facebook itu durasi 15 detik sampai 90 detik. Nah, silahkan diterapkan itu teman-teman. Kemudian sebelum di-upload atau sebelum diekspor, di sini teman-teman harus menambahkan resolusinya teman-teman, minimal 1080p. Nah, kalau bisa sampai 2K atau 4K, dan kemudian tingkat bingkainya atau pemutaran lebih cepat silahkan di fullkan aja kalau bisa, atau juga laju bitnya juga teman-teman. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kamu cukup 2 saja yang kamu manfaatkan teman-teman. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti teman-teman upload maka hasilnya itu jernih. Nah, kenapa Facebook mengharuskan kita untuk mengupload konten yang kualitas tinggi supaya memberi kesan bagi penonton untuk bertahan dan memanjakan mata mereka. Bayangkan teman-teman menonton video yang buram, maka kamu bisa saja skip ya, tidak menonton sampai selesai. Kemudian teman-teman kita kita tambahkan beberapa bumbu-bumbunya, misalnya suara-suara lucu ya seperti itu, ataupun sampulnya seperti itu. Ini penting banget, sebelum diklik video ini maka muncul sampul seperti ini, seperti di YouTube ada thumbnail ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah bisa ekspor dan kemudian kita masuk ke halaman Facebook kita dan tinggal kita upload ya. Kita melalui fitur ini, kemudian kita klik Reels. Nah, di sini ada tahapan lagi yang teman-teman harus perhatikan. Oke, saya simulasikan satu video, kita anggap aja sudah selesai kita edit. Nah, saya coba kembali mengunggah video yang sebelumnya saya edit. Nah, kita klik selanjutnya. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini wajib teman-teman isi. Nah, di sini kita isi berkaitan dengan isi konten kita. Kalau bisa kamu gunakan kata kunci yang memang dicari orang ataupun penonton. Oke, kemudian sertakan tulisan Reelsnya. Misalnya di sini kan kita umpamakan aja sebagai contoh. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita harus tambahkan kata-kata yang berkaitan dengan video, kemudian wajib cantumkan tulisan Reelsnya di belakang penjelasan ataupun judul daripada video tersebut. Kemudian harus menyertakan tagarnya. Ya, ini penting banget. Nah, kemudian kita bisa bagikan ke cerita atau kalau tidak juga dinonaktifkan. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus memilih topik konten ini apa. Oke. Nah, karena berkaitan dengan komedi maka kita pilih komedi, atau dengan topik yang lain sampai 3 topik teman-teman bisa pilih ya.
sesuaikan aja, misalnya teknologi konsumen ya, masih ada kaitannya. Kemudian apalagi misalnya aktivitas liburan atau santai ya, kita bisa simpan. Kemudian untuk uji A dan B ini juga penting, jangan diaktifkan karena masih belum sebenarnya bagus ini teman-teman, tapi belum maksimal efeknya. Video teman-teman tidak muncul di beranda dalam beberapa waktu, itu baru muncul nanti biasanya setengah jam baru muncul di beranda kamu. Jadi tidak perlu diaktifkan karena masih belum maksimal teman-teman. Nah, kemudian wajib kita bagikan ke grup, dan ini memang direkomendasikan oleh Facebook. Di sini kita pilih 3 grup teman-teman. Kenapa kita harus membagikan ke grup? Karena kita bukan public figure, kemudian basis penonton kita, follower kita juga masih minim, sehingga kita harus mencari cara supaya video kita ditemukan orang lain. Kita harus bagikan dengan cara-cara yang wajar, jangan malah spam teman-teman. Jadi bagikan ke grup yang ada kaitannya dengan konten yang kamu bahas. Jangan konten kamu bahas tentang sepak bola, malah kamu bagikan ke grup tentang masak-memasak. Itu kan sudah berbeda teman-teman, mereka tidak akan menonton video kamu. Kemudian tinggal kita bagikan. Nah, tahap-tahap ini perlu teman-teman lakukan supaya memaksimalkan jangkauan kamu. Saya buktikan sekali lagi teman-teman bahwa langkah-langkah yang saya lakukan di Facebook ini, terutama dalam mengupload konten Reels, memang ada perubahan yang signifikan dari beberapa bulan sebelumnya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita coba klik lihat insight. Ini saya baru upload sekitar 4 jam yang lalu. Ini sudah 463 tayangan dan baru 3 kali saya bagikan ke grup. Kita lihat insight-nya ataupun penjelasan mengenai akun ini atau analisa akun ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat basis yang menonton video saya itu non pengikut atau bukan pengikut sebesar 34%. Artinya ini sudah berhasil menjangkau pengguna lain yang bukan sebagai pengikut. Nah, di sini sudah menjangkau 299 orang di luar pengikut saya. Artinya itu sangat membantu banget memperluas jangkauan kita. Ini baru saya upload teman-teman, apalagi kalau sudah berhari-hari nanti tentu akan meningkat ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa saya rekomendasikan cara ini, dan tentunya cara ini juga sesuai dengan standar komunitas Facebook. Dan yang pasti adalah teman-teman harus membuat konten yang memang tidak melanggar. Sebagus apapun kontenmu, kalau tetap melanggar ya tetap melanggar teman-teman. Jadi sayang nanti suatu saat dipermasalahkan dan tentunya kamu yang mendapatkan kerugian sendiri. Nah, untuk cara menggunakan konten orang lain ataupun menggunakan audio orang lain, silakan tonton video ini atau tonton video sebelum video ini. Di situ sudah saya jelaskan cara pengeditannya supaya bebas hak cipta atau tidak melanggar ketentuan komunitas Facebook. Untuk itu teman-teman, silahkan dicoba cara ini, silahkan praktekkan. Kalau ada tambahan juga bisa ditambahkan di kolom komentar video ini.